Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Amalia Dia Ulfa, nomor absen 20 dari kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan membuat video dakwah mengenai perkelahian antar pelajar untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syadina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawalah amma ba'. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kepadanya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul pada dakwah hari ini. Alhamdulillah. Sholawat teriringi salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta para sahabat-sahabatnya. Dengan bersama-sama mari kita lafalkan sholawat. Allahumma sholli ala syadina Muhammad wa ala ali syadina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk sehingga pada hari kiamat nanti, alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini, para hadirin yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, hadir di sini untuk mempelajari dan mendengarkan sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga yang hadir saat ini mendapatkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas sebuah permasalahan yang sangat aktual dan mengkhawatirkan dalam masyarakat kita saat ini, yaitu kenakalan remaja. Sering dan kerap kali kita temui banyak berita melalui media sosial mengenai kenakalan remaja. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita disibukkan dengan berbagai konflik, terutama di kalangan remaja saat ini. Konflik ini kadang-kadang memunculkan perkelahian yang tidak diinginkan, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan pemecahan masalah dengan cara yang baik. Sebagai generasi penerus bangsa, remaja memiliki peran penting dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Namun sayangnya, beberapa remaja terjerumus dalam perilaku kenakalan yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Kenakalan remaja dapat mencakup berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran antar geng, kenakalan seksual, perilaku merusak, dan masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berlaku zalim terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berlaku zalim itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Surah Al-Hujurat ayat 9. Perkelahian di antara remaja merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang dimana suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan tindakan kekerasan atau agresif, agar pihak lawan tidak berdaya. Remaja adalah masa di mana kecerdasan dan kebijaksanaan masih terus berkembang, dan disinilah pentingnya memahami bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Perkelahian bukan solusi. Perkelahian hanya menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun emosional. Di sini mengajarkan bahwa menyelesaikan perbedaan dengan kekerasan tidaklah membawa kebaikan, melainkan menimbulkan lebih banyak masalah. Lalu, apa saja yang membuat para pelajar ini berkelahi? Yang pertama, ada emosi yang memuncak. Ketika remaja merasa marah atau frustasi, seringkali mereka terbawa emosi yang dapat memicu perkelahian. Kedua, ada kesulitan mengendalikan diri. Sulit bagi remaja untuk mengendalikan emosi dan menahan diri saat dihadapkan pada situasi konflik. Ketiga, ada tindakan provokatif. Seringkali, tindakan provokatif dari satu pihak dapat memicu perkelahian dan meningkatkan tensi dalam situasi konflik. Padahal, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang penuh kedamaian dan kebaikan.
Faktor-faktor perkelahian remaja. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu kenakalan remaja nih. Yang pertama ada pengaruh lingkungan sekitar yang tidak sehat, seperti teman sebaya yang negatif, keluarga yang tidak harmonis, atau masyarakat yang kurang peduli. Yang kedua ada kurangnya pendidikan agama dan moral yang kuat, sehingga remaja tidak memiliki landasan yang baik untuk mengendalikan diri. Yang ketiga ada akses mudah terhadap media sosial dan konten yang tidak layak, yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku remaja. Oleh karena itu, sebagai orang tua, guru, dan masyarakat sekitar, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi kenakalan remaja ini. Pertama-tama, perlu ada komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Orang tua harus berperan aktif dalam mendengarkan, memahami, dan memberikan arahan kepada anak-anak mereka. Selain itu, pendidikan agama dan moral harus diperkuat di rumah dan di sekolah agar remaja memiliki pegangan yang kuat dalam menghadapi godaan negatif. Selain itu, kita juga perlu memberikan perhatian lebih dari lingkungan sekitar remaja. Dibutuhkan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif dan aman bagi pertumbuhan remaja. Sekolah dapat melibatkan remaja dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial yang dapat membantu mereka mengembangkan bakat, minat, dan keahlian positif. Selain upaya di tingkat individu dan keluarga, pemerintah juga harus ikut berperan dalam mengatasi kenakalan remaja. Kita perlu membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan agama dan moral, komunikasi yang baik, dan lingkungan yang positif. Remaja adalah aset berharga bagi bangsa ini, dan dengan memberikan perhatian dan arahan yang tepat, kita dapat membantu mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang baik. Penanganan perkelahian remaja. Hindari emosi yang mendominasi. Pertama, ketika marah atau emosi yang kuat muncul, Islam mengajarkan untuk mengendalikannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang kuat bukanlah yang pandai berkelahi, tetapi yang dapat mengendalikan diri di saat emosi memuncak. Yang kedua, cari jalan damai. Mendamaikan perbedaan adalah tindakan mulia. Islam mengajarkan untuk mencari jalan damai, berbicara dengan bijaksana, dan mencari solusi yang adil untuk menyelesaikan masalah. Hormati orang lain. Sebagai remaja muslim, penting untuk menghormati orang lain. Ini termasuk menghormati pendapat, ruang pribadi, dan martabat sesama bahkan dalam situasi konflik. Yang keempat, berpikir sebelum bertindak. Sebelum melibatkan diri dalam perkelahian, renungkanlah dampaknya terlebih dahulu. Pertimbangkan nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan akibat yang akan timbul dari tindakan tersebut. Minta maaf dan memaafkan. Jika terlibat dalam konflik, belajarlah untuk meminta maaf jika ada kesalahan dan bersedia memaafkan. Memaafkan adalah tindakan yang mulia dalam agama Islam. Mengambil pelajaran. Setiap pengalaman memberikan pelajaran berharga. Ambil hikmah dari konflik dan jadikan sebagai pembelajaran untuk lebih bijaksana dalam menyikapi perkelahian atau menyelesaikan konflik di masa yang akan datang atau konflik yang akan datang. Dalam menjaga masa depan remaja pelajar, langkah pencegahan dan penanganan terhadap perilaku menyimpang memiliki peran besar. Melalui dukungan lingkungan keluarga, pendidikan yang baik, dan panduan dari para pengajar, kita dapat membentuk karakter pelajar yang tangguh, bijaksana, dan harmonis. Dengan demikian, kita berinvestasi pada generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjaga kedamaian dan membangun masyarakat yang lebih baik. Apapun alasannya, mengambil jalan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Tindakan kekerasan itu bukan perwujudan dari Islam. Jika ingin membela kebenaran, harus menggunakan cara-cara yang benar juga. Tidak asal bela saja, sementara kebenaran dikesampingkan. Sebagai remaja muslim, kita harus berusaha untuk menghindar dari perkelahian, meredakan konflik, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang islami. Mari kita jadikan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam menghadapi konflik, karena pada akhirnya kedamaian adalah kunci untuk kebahagiaan bersama. Perkelahian adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menyelesaikan konflik dengan damai dan bijaksana adalah jalan yang dianjurkan. Mari kita bersama-sama menjaga kedamaian, memahami nilai-nilai Islami, dan menjadi teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Semoga kita semua diberi kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghadapi setiap konflik dengan cara yang baik dan Islami.
Sekian video dakwah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah atau kata. Jangan melihat siapa yang membagikannya, tapi lihatlah isi yang dikandungnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.